Coba bayangin deh, di salah satu jalur air paling sibuk di dunia, Selat Malaka, ada dua pulau yang letaknya deket banget, Singapura dan Batam. Keduanya berbagi banyak hal, tapi nasib membawa mereka ke jalan yang beda banget. Yuk kita bedah kisah mereka. Kalau kita ngomongin Batam, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti tempat liburan singkat dari Singapura kan? Tapi apa benar cuma itu aja? Ternyata nih, di balik pantai-pantainya, ada sebuah transformasi besar yang lagi terjadi. Sesuatu yang bisa mengubah dinamika di selat ini selamanya. Jadi, yuk kita bandingkan dua pulau strategis ini. Nah, ini kan gambaran yang kita semua kenal. Batam itu ya surga tropis. Tinggal naik feri sebentar aja, orang-orang dari Singapura udah bisa santai, nikmatin pantai, dan lupa sama sibuknya kota. Pelarian yang gampang dan pastinya terjangkau. Dan ini bukan cuma perasaan, datanya beneran ada. Setengah, ya, 50% dari semua turis asing yang datang ke Batam itu asalnya dari Singapura. Ini nunjukin betapa eratnya hubungan mereka, paling nggak dari sisi pariwisata. Hubungan yang udah terjalin lama banget. Tapi, buat ngerti masa depan, kita harus sedikit mundur ke masa lalu. Jauh sebelum Singapura jadi raksasa modern kayak sekarang, perannya sebagai kota singa di kawasan ini tuh udah terbentuk berabad-abad lamanya. Ini fakta yang seru banget. Singapura itu bukan fenomena baru loh. Jauh sebelum ada gedung-gedung pencakar langit, pulau ini udah jadi pemain kunci di jalur perdagangan Laut Asia Tenggara. Jadi akarnya sebagai pusat kekuatan ekonomi itu, wah, dalam banget. Lihat aja timeline ini. Ini bukti kalau kerajaan Singapura itu beneran mapan. Selama satu abad lebih, dari 1299 sampai akhir 1300-an, ada raja-raja yang berkuasa. Ini bukan cuma pos dagang kecil, tapi sebuah kerajaan yang jadi fondasi kenapa lokasi ini jadi super strategis sampai hari ini. Oke, sekarang kita lompat lagi ke masa kini. Kita lihat persepsi tentang tetangganya. Kalau Singapura itu pusat kekuatan, Batam dikenal sebagai tempat buat kabur sejenak. Tapi, apa sih yang sebenarnya bikin Batam semenarik itu? Kuncinya satu, harga. Kalau dibandingin sama Bintan yang lebih mewah, Batam itu nawarin pengalaman tropis yang nggak bikin kantong jebol. Nah, ini dia deh tarik utamanya, liburan maksimal dengan biaya minimal. Daya tariknya juga macam-macam banget. Mau makan seafood segar yang harganya miring? Ada. Mau main water sport? Jauh lebih murah dari Singapura. Mau belanja di Mall kayak Naboya Hill? Bisa. Kehidupan malamnya rame. Pokoknya paket lengkap buat liburan singkat yang seru dan hemat. Oke, sampai di sini ceritanya mungkin udah biasa kita dengar. Tapi sekarang kita bakal lihat sisi lain dari Batam. Yuk kita tinggalin dulu citra pantainya sejenak dan kita selami ambisi ekonomi raksasa yang lagi mereka bangun. Nah, ini dia titik baliknya. Sementara para turis lagi asik berjemur di pantai, di ruang-ruang rapat, para perencana dan investor lagi sibuk membangun masa depan yang beda banget buat Batam. Identitas pulau ini lagi ditulis ulang secara dramatis. Ini dia inti strateginya, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Gampangnya, Batam sengaja bikin area-area tertentu buat jadi mesin industri baru. Tujuannya, mengubah wajahnya dari cuma tempat wisata jadi magnet investasi global. Dan ini bukan rencana kaleng-kaleng. Ada 3 pilar utama yang spesifik dan ambisius banget. Perawatan pesawat, ekonomi digital, dan gabungan antara pariwisata sama layanan kesehatan kelas dunia. Visinya fokus banget. Biar kebayang segede apa, lihat deh ini. Nongsa Digital Park aja investasinya sampai 16 triliun rupiah. Tujuannya jelas, bikin ekosistem teknologi dan startup persis di seberang Singapura yang udah jadi raksasa teknologi. Terus ada Batam Aeroteknik dengan investasi lebih dari 6 triliun rupiah. Ini tuh fasilitas MRO, semacam bengkel raksasa buat pesawat. Industri yang nilainya tinggi banget. Dan ini langkah yang cerdas, memanfaatkan lokasi Batam yang ada di tengah jalur penerbangan internasional yang padat. Nah, ini dia kontrasnya yang luar biasa. Di satu sisi, persepsi kita tentang Batam ya pantai dan santai-santai. Di sisi lain, realitas barunya yang lagi dibangun, kawasan teknologi modern yang penuh inovasi. Benar-benar dua dunia yang berbeda dalam satu pulau. Dan pilar yang ketiga ini cerdas banget. Tiap tahun kan jutaan orang Indonesia pergi ke luar negeri buat berobat, terutama ke Singapura dan Malaysia. Nah, Batam mau memotong arus itu. Mereka bangun fasilitas kesehatan kelas dunia buat narik pasien-pasien ini biar tetap di dalam negeri. Kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya. Batam itu bukan lagi sekedar tempat singgah, dia lagi bertransformasi jadi kota metropolitan dan magnet buat para investor.
Jadi, setelah lihat semua perkembangan ini, pertanyaannya adalah apa artinya semua ini buat kawasan sekitar? Dan yang paling penting, apa artinya buat hubungan Batam dengan tetangga raksasanya, Singapura? Tabel ini nunjukin kalau strategi Batam itu pinter. Mereka nggak coba lawan Singapura langsung di bidang keuangan atau logistik global. Nggak. Sebaliknya, Batam cari celahnya sendiri, fokus ke startup di ekonomi digital, dan merebut pasar wisata medis domestik. Ini namanya permainan asimetris. Jadi, ini bukan sekedar cerita tentang persaingan. Jauh lebih rumit dari itu. Ada elemen kemitraan yang kuat, di mana Batam justru bisa melengkapi Singapura. Misalnya dengan nyediain tenaga kerja atau lahan industri yang lebih terjangkau. Mereka bisa jadi seperti dua roda gigi yang saling menggerakkan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan besar ini. Seiring ambisi Batam yang makin tumbuh, apakah hubungan simbiosis ini akan makin erat? Atau ambisinya justru akan menempatkan Batam di jalur persaingan langsung dengan Singapura? Masa depan Selat Malaka mungkin banget bergantung pada jawabannya.